Hai semuanya. Oh, sudah lama banget. Jadi hari ini aku mau coba buat nyelesain apa yang selama ini tertunda ya. Karena kan kita prinsipnya harus nyelesain apa yang kita mulai. Jadi hari ini aku mau lanjut lagi buat baca buku Harry Potter yang keempat. Nah, untuk buku yang keempat ini mungkin aku bakal berusaha buat selesain sampai akhir, tapi untuk buku kelima aku belum janji. Langsung aja kita mulai. Chapter 25. Telur dan Mata. Harry tak tahu berapa lama dia perlu mandi sampai dia bisa memecahkan rahasia telur emas. Karena itu, dia memutuskan untuk melakukannya pada malam hari, supaya dia bisa mandi sebebas mungkin. Walaupun sebetulnya segan menerima bantuan Cedric lebih banyak lagi. Dia juga memutuskan untuk menggunakan kamar mandi prefect. Jauh lebih sedikit anak yang boleh mandi di sana, maka kecil kemungkinannya dia akan terganggu. Harry merencanakan acara mandinya ini dengan hati-hati karena dia pernah tertangkap oleh Filch, si penjaga sekolah, berkeliaran pada tengah malam dan tak ingin mengulang pengalaman itu. Jubah gaib tentu saja akan sangat diperlukan, dan untuk berjaga-jaga, Harry juga akan membawa peta perampok yang selain jubah adalah alat bantu paling berguna yang dimiliki Harry untuk pelanggaran peraturan. Peta itu memperlihatkan seluruh Hogwarts, termasuk jalan-jalan pintas dan lorong-lorong rahasia. Dan yang paling penting, peta itu juga menunjukkan semua orang di dalam kastil sebagai titik berlabel nama mereka, bergerak sepanjang koridor-koridor, sehingga Harry bisa tahu lebih dulu jika ada orang yang mendekati kamar itu. Kamis malam, Harry menyelinap ke kamar, memakai jubah gaibnya, turun lagi, dan seperti pada malam Hagrid menunjukkan naga-naga kepadanya, dia menunggu di dekat lubang lukisan. Kali ini Ron yang menunggu di luar untuk memberikan kata kunci kepada si Nyonya Gemuk, keripik pisang. Semoga berhasil, gumam Ron, seraya memanjat masuk sementara Harry memanjat keluar. Sulit melangkah di bawah jubah malam ini karena satu tangannya membawa telur yang berat dan tangannya yang lain memegangi peta di depan hidungnya. Meskipun demikian, koridor yang diterangi cahaya bulan kosong dan sepi, dan dengan mengecek peta pada waktu-waktu strategis, Harry berhasil memastikan dia tidak akan bertemu orang-orang yang ingin dihindarinya. Setibanya di patung Boris si bingung, penyihir bertampang kebingungan dengan sarung tangan tertukar, Harry menemukan pintu yang benar, bersandar merapat ke pintu itu dan menggumamkan kata kuncinya, pinus segar, seperti yang diberitahukan Cedric kepadanya. Pintu terbuka, Harry menyelinap masuk, menyelot grendel pintu dan melepas jubah gaibnya sambil memandang berkeliling. Reaksi langsungnya adalah betapa asyiknya menjadi prefect, hanya untuk menikmati kamar mandi ini. Kamar mandi itu diterangi lembut oleh kalender indah yang penuh lilin, dan segalanya terbuat dari marmer putih, termasuk bak mandi yang tampak seperti kolam renang kosong segi empat yang membenam di lantai di tengah ruangan. Kira-kira 100 keran emas berderet di sekeliling tepi kolam, masing-masing dengan permata yang berbeda warna pada putarannya. Juga ada papan loncat, gorden linen panjang menggantung di jendela. Di sudut ada setumpuk besar handuk putih empuk, dan ada lukisan berfigura emas di dinding. Lukisan Putri Duyung berambut pirang yang tertidur nyenyak di atas karang, rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Rambutnya bergetar setiap kali dia mendengkur. Harry maju, memandang berkeliling. Bunyi langkahnya bergema dipantulkan dinding. Betapapun megahnya kamar mandi itu, dan dia ingin mencoba membuka beberapa keran, sekarang setelah berada di sini, dia tak bisa menekan perasaan bahwa Cedric mungkin mempermainkannya. Bagaimana caranya semua ini membantunya memecahkan misteri telur?
Kendati pun demikian, dia mengambil sehelai handuk lembut setelah terlebih dahulu meletakkan jubahnya, peta, dan telur di tepi bak mandi yang luar biasa besarnya. Kemudian dia berjongkok dan membuka beberapa keran. Dia langsung tahu bahwa keran-keran itu mengalirkan gelembung sabun yang berbeda-beda. Belum pernah Harry melihat gelembung sabun seperti itu. Salah satu keran mengeluarkan gelembung berwarna merah jambu dan biru sebesar bola-bola sepak. Oh my God. Yang satu lagi mengeluarkan busa putih yang begitu tebal sehingga Harry berpikir busa itu akan kuat menahan tubuhnya kalau dia mau mencobanya. Keran ketiga mengeluarkan awan ungu luar biasa harum yang mengambang di atas permukaan air. Selama beberapa saat, Harry bersenang-senang dengan membuka tutup keran-keran. Dia terutama menyukai salah satu keran yang mengeluarkan semburan air yang melenting dari permukaan air dalam bentuk bunga api besar-besar. Kemudian, ketika bak mandi yang dalam itu sudah penuh air panas, busa, dan gelembung dalam waktu singkat mengingat ukurannya yang besar, Harry mematikan semua keran, melepas piyama dan sendalnya, dan meluncur masuk ke air. Bak itu dalam sekali sehingga kakinya nyaris tak menyentuh dasar, dan dia berenang 2 kali sepanjang bak itu sebelum kembali ke tepi dan berenang di tempat, memandang telurnya. Meskipun sangat menyenangkan berenang dalam air panas berbusa dengan uap berwarna-warni mengembus di sekelilingnya, tak muncul ide brilian dalam pikirannya. Tak ada juga pemahaman mendadak. Harry menjulurkan tangannya, mengangkat telur di tangannya yang basah dan membukanya. Lolong melengking, memenuhi kamar mandi, bergema dan berkumandang dari dinding-dinding marmernya, tetapi masih sama tak bisa dimengertinya seperti sebelumnya. Bahkan semakin membingungkan karena gemanya. Harry menutupnya lagi, cemas. Bunyinya akan menarik perhatian Filch. Dalam hati dia bertanya-tanya, apakah itu memang yang diharapkan Cedric? Dan kemudian dia terlonjak kaget sampai telurnya jatuh dan menggelinding di seberang ruangan karena ada yang bicara. Aku akan mencoba memasukkan ke dalam air kalau aku jadi kau. Harry telah menelan cukup banyak gelembung sabun sewaktu kaget. Dia berdiri, menyembur-nyembur dan melihat hantu anak perempuan yang sangat murung duduk bersila di atas salah satu keran. Si Myrtle merana yang biasanya terdengar mengisak di leher angsa dalam toilet 3 lantai bawah. Myrtle, kata Harry berang. Aku tidak pakai apa-apa. Buihnya tebal sekali sehingga ini tak jadi soal. Tetapi Harry merasa Myrtle telah mengawasinya dari salah satu keran sejak dia datang. Aku tutup mata waktu kau masuk, katanya. Matanya berkedip-kedip di balik kacamatanya yang tebal. Sudah lama sekali kau tidak menengokku. Ya, soalnya, kata Harry menekuk lututnya sedikit untuk memastikan Myrtle tak bisa melihat apa-apa kecuali kepalanya. Aku tak pantas datang ke kamar mandimu kan? Itu toilet anak perempuan. Dulu kau tak peduli, kata Myrtle sedih. Dulu kau di sana terus. Ini benar, meskipun itu hanya karena toilet Myrtle yang rusak merupakan tempat yang aman untuk merebus ramuan Polyjuice tanpa diketahui orang lain. Ramuan Polyjuice adalah ramuan terlarang yang telah merubah Harry dan Ron menjadi duplikat Crabbe dan Goyle selama 1 jam supaya mereka bisa menyelundup ke dalam ruang rekreasi Slytherin. Tanda bintang, baca kisahnya dalam Harry Potter 2, Harry Potter dan Kamar Rahasia. Ada juga di video-video aku. Oke, lanjut lagi. Aku ditegur karena masuk ke sana, kata Harry separuh benar. Percy pernah memergokinya keluar dari toilet Myrtle. Kupikir sebaiknya aku tidak kembali ke sana.
Oh, begitu, kata Myrtle memegang-megang jerawat di dagunya dengan murung. Ya, balik ke soal tadi. Kalau aku akan kucoba telur itu ke dalam air, itulah yang dilakukan Cedric Diggory. Jadi kamu mata-matai dia juga? Tanya Harry jengkel. Mau apa sih kau menyelinap ke sini di malam hari untuk menonton prefek mandi? Kadang-kadang, kata Myrtle agak jahil. Tetapi aku tidak pernah memperlihatkan diri untuk ngomong dengan orang lain sebelumnya. Aku merasa mendapat kehormatan, kata Harry sebal. Tutup matamu. Dia memastikan Myrtle menutupi kacamatanya rapat-rapat sebelum keluar dari bak mandi, membelitkan handuk erat-erat ke pinggangnya dan mengambil telurnya. Begitu Harry sudah masuk air lagi, Myrtle mengintip di antara jari-jari dan berkata, Ayo, buka dalam air. Harry menurunkan telurnya ke bawah permukaan yang berbuih dan membukanya. Dan kali ini, telur itu tidak melolong. Nyanyian berdeguk terdengar dari dalamnya. Nyanyian yang kata-katanya tak bisa ditangkapnya. Kepalamu harus masuk ke air juga, kata Myrtle yang tampaknya sangat menikmati memberi perintah-perintah pada Harry. Ayo masukkan. Harry menarik nafas dalam-dalam dan meluncur ke bawah air dan sekarang duduk di lantai pualam di dasar bak yang penuh berisi buih. Dia mendengar kor suara menyeramkan bernyanyi untuknya dari telur yang terbuka di tangannya. Carilah kami ke tempat asal suara kami. Di atas daratan kami tak bisa bernyanyi. Dan sementara mencari, renungkanlah ini. Kami telah mengambil yang kau sayangi. 1 jam penuh kau harus mencari. Dan mengambil kembali yang telah kami curi. Tetapi selewat 1 jam, tak ada harapan lagi. Terlambat sudah, yang telah pergi tak mungkin kembali. Harry membiarkan dirinya meluncur ke atas memecah permukaan berbuih, mengibaskan rambut dari matanya. Sudah dengar, kata Myrtle. Ya, carilah kami ke tempat asal suara kami. Dan kalau aku perlu bujukan, tunggu, aku perlu mendengarnya lagi. Dia menyelam lagi ke bawah air. Perlu 3 kali lagi mendengarkan lagu telur itu sebelum Harry hafal. Kemudian dia berenang ke tempat beberapa saat, berpikir keras, sementara Myrtle duduk mengawasinya. Aku harus mencari orang yang tak bisa menggunakan suaranya di daratan, katanya lambat-lambat. Siapa ya? Rupanya kau tell me ya. Harry belum pernah melihat Myrtle merana seceria itu, kecuali pada Hermione tumbuh bulu dan ekor kucing setelah minum ramuan Polyjuice. Harry memandang berkeliling ruangan. Kalau suaranya hanya bisa didengar di dalam air, masuk akal kalau suara itu milik makhluk bawah air. Dia menyampaikan teori ini kepada Myrtle yang menyeringai. Ya, begitu juga pendapat Diggory, katanya. Dia berbaring di sana, ngomong sendiri selama berjam-jam, nyaris sampai semua buih lenyap. Di bawah air, kata Harry perlahan. Myrtle, apa yang hidup di danau selain si cumi-cumi raksasa? Oh, segala macam, jawabnya. Aku kadang-kadang masuk ke sana, kadang-kadang tak punya pilihan kalau ada orang yang tiba-tiba mengguyur toiletku. Berusaha tidak memikirkan Myrtle merana meluncur dari dalam pipa ke danau bersama isi toilet, Harry berkata, apa yang punya suara manusia? Tunggu. Terpandang olehnya lukisan Putri Duyung yang mendengkur di dinding. Myrtle, tidak ada manusia duyung di sana kan? Wah, bagus sekali, katanya. Kacamatanya yang tebal berkilauan. Diggory perlu waktu jauh lebih lama dari itu, padahal dia bangun.
Myrtle menggigitkan kepalanya ke arah si putri duyung dengan ekspresi tak suka di wajahnya. Terkikik-kikik genit dan mengibas-ngibaskan sayapnya. Siripnya. Itu kan jawabannya, kata Harry bersemangat. Tugas kedua adalah mencari manusia duyung di dalam danau dan mendadak Harry menyadari apa yang dikatakannya dan dia merasakan semangatnya mengucur keluar seakan ada yang baru saja menarik sumbat di perutnya. Dia tak begitu pandai berenang. Dia tak pernah mendapat cukup latihan. Dudley dulu kursus berenang, tetapi Bibi Petunia dan Paman Vernon yang tak diragukan lagi berharap suatu hari Harry akan tenggelam tak mau repot-repot memberinya kursus. 2 kali bolak-balik bak mandi ini memang oke, tetapi danau sangat luas dan sangat dalam dan manusia duyung jelas tinggal di dasarnya. Myrtle, kata Harry pelan, bagaimana aku bisa bernafas? Mendengar ini, mendadak air mata Myrtle merebak lagi. Tak punya perasaan, gumamnya, merogoh-rogoh saku jubahnya mencari sapu tangan. Kenapa tak punya perasaan? Tanya Harry tercengang. Bicara soal bernafas di depanku, kata Myrtle nyaring dan suaranya menggema keras di seluruh kamar mandi. Padahal aku tidak bisa bernafas. Padahal aku sudah lama tidak bernafas. Sudah lama sekali. Myrtle membenamkan wajah ke sapu tangan dan terisak keras. Harry ingat Myrtle memang sangat perasa soal bahwa dia sudah mati, tetapi hantu-hantu lain yang dikenalnya tak pernah mempersoalkan ini. Maaf, katanya tak sabar, aku tak bermaksud, aku cuma lupa. Oh iya, gampang sekali lupa bahwa Myrtle sudah meninggal, kata Myrtle, terseduh memandang Harry dengan matanya yang bengkak. Tak seorang pun kehilangan aku, bahkan ketika aku masih hidup, perlu berjam-jam bagi mereka untuk menemukan mayatku. Aku tahu, aku duduk di sana menanti mereka. Olive Hornby masuk ke kamar mandi. Kau di dalam lagi, merajuk Myrtle, katanya. Karena Profesor Dippet memintaku mencarimu. Dan kemudian dia melihat mataku. Dia tidak melupakannya sampai hari kematiannya, kupastikan itu. Kuikuti dia dan kuingatkan dia. Aku ingat pada hari perkawinan kakaknya, tetapi Harry tidak mendengarkan. Dia memikirkan nyanyian para duyung lagi. Kami telah mengambil yang kau sayangi. Kedengarannya seakan mereka akan mencuri sesuatu miliknya, sesuatu yang harus diambilnya kembali. Apa yang mereka ambil? Dan kemudian tentu saja dia pergi ke Kementerian Sihir untuk menyetopku membututinya. Jadi terpaksa aku kembali ke sini dan tinggal dalam toiletku. Bagus, kata Harry tak jelas. Nah, aku sudah mendapat kemajuan. Tutup matamu lagi, aku mau naik. Harry mengambil telur dari dasar bak mandi, memanjat naik, mengeringkan tubuh dan memakai pijamannya lagi. Apakah kau akan datang mengunjungiku di kamar mandiku lagi kapan-kapan? Myrtle bertanya merana ketika Harry memungut jubah gaibnya. Akan ku coba, kata Harry walaupun dalam hati berkata bahwa dia hanya akan mendatangi kamar mandi Myrtle lagi kalau semua toilet lain di kastil rusak. Sampai lain kali Myrtle, terima kasih atas bantuanmu. Bye-bye, kata Myrtle murung dan saat Harry memakai jubah gaibnya, dilihatnya Myrtle meluncur kembali ke atas keran. Di koridor yang gelap, Harry memeriksa peta perampok untuk mengecek apakah keadaan masih aman. Ya, Titik milik Filch dan kucingnya Mrs. Norris aman berada di dalam kantornya. Tak ada lagi yang bergerak kecuali Peeves, meskipun dia melayang naik turun di ruang trofi di lantai atas. Harry sudah maju 1 langkah menuju menara Gryffindor ketika sesuatu di peta tertangkap matanya. Sesuatu yang jelas-jelas aneh. Bukan hanya Peeves yang bergerak, ada 1 titik yang bergerak kian kemari di ruangan sebelah kiri bawah kantor Snape. Tetapi titik itu tidak berlabel Severus Snape, melainkan Bertimus Crouch. Harry keheranan menatap titik itu. Mr. Crouch katanya terlalu parah sakit sehingga tak bisa bekerja ataupun datang ke pesta dasar Natal. Jadi apa yang dilakukannya? Menyelinap masuk ke Hogwarts pada pukul 1 pagi. Harry mengawasi dengan teliti ketika titik itu bergerak di sekeliling ruangan, berhenti di sana sini.
Harry ragu-ragu, berpikir, dan kemudian keingintahuannya menang. Dia berbalik dan menuju tangga terdekat. Dia hendak melihat apa yang dicari Crouch. Harry menuruni tangga sehati-hati mungkin, tetapi wajah-wajah di beberapa lukisan masih menoleh penasaran mendengar derit papan dan desir piyamanya. Dia merayap sepanjang koridor di bawah, menyisihkan karpet di tengah koridor, dan menuruni tangga yang lebih sempit. Jalan pintas yang akan membawanya turun 2 lantai, berulang-ulang dia melihat petanya, bertanya-tanya dalam hati. Rasanya tidak klop kalau orang yang lurus dan patuh hukum seperti Mr. Crouch menyelundup masuk ke kantor orang lain selarut ini. Tuh. Dan kemudian ketika sudah separuh menuruni tangga, tanpa memikirkan apa yang sedang dilakukannya, tidak berkonsentrasi pada hal lain kecuali pada tingkah aneh Mr. Crouch, kaki Harry tiba-tiba saja terjeblos anak tangga tipuan yang selalu lupa dilompati Neville. Dia terhuyung dan telur emasnya yang masih basah terlepas dari kempitannya. Dia meraih ke depan untuk menangkapnya, tetapi terlambat. Telur itu terjatuh menuruni tangga yang panjang dengan bunyi dentang sekeras drum bass pada setiap anak tangga. Jubah gaib melorot, Harry menyambarnya, dan peta perampok melayang dari tangannya mendarat 6 anak tangga di bawahnya, terbenam sampai ke lututnya. Harry tak bisa menjangkau peta itu. Telur emas terjatuh ke karpet di dasar tangga, terbuka dan mulai melengking keras di koridor. Harry mencabut tongkatnya dan berusaha menyentuh peta perampok untuk menghapus gambarnya, tetapi peta itu terlampau jauh dari jangkauan. Menarik jubah menutupi dirinya, Harry menegakkan diri dan mendengarkan dengan tajam sementara matanya terpejam ketakutan, dan segera saja, Peeves! Tak salah lagi, itu teriakan Filch si penjaga sekolah. Harry bisa mendengar langkah-langkahnya yang cepat semakin dekat. Suaranya yang serak meninggi dalam kemarahan. Kenapa bikin ribut begini? Mau membangunkan seluruh kastil ya? Kutangkap kau, Peeves, kutangkap kau. Kau akan... Dan apa ini? Langkah Filch terhenti. Terdengar dentingan logam berdadu dan langkingan berhenti. Filch telah memungut telur dan menutupnya. Harry berdiri, tak bergerak. Sebelah kakinya masih terjepit tangga gaib, mendengarkan. Bisa terjadi setiap saat sekarang. Filch akan menarik permadani untuk menemukan Peeves, namun tak ada Peeves. Tetapi kalau dia menaiki tangga, dia akan melihat peta perampok. Dan memakai jubah gaib atau tidak, peta itu akan menunjukkan Harry Potter berdiri di tempatnya sekarang. Telur, Filch berkata pelan di kaki tangga. Manisku, Mrs. Norris jelas bersamanya. Ini petunjuk Triwizard. Ini milik juara sekolah. Harry mual, jantungnya berdegup kencang sekali. Peeves, Filch menggerung senang. Kau mencuri ya. Dia menarik permadani di bawah, dan Harry melihat wajahnya yang menggayut mengerikan dan matanya yang pucat menonjol memandang tangga yang gelap dan kosong baginya. Sembunyi rupanya, katanya pelan. Aku datang menangkapmu, Peeves. Kau telah mencuri petunjuk Triwizard, Peeves. Dumbledore akan mengusirmu gara-gara hantu jahil dekil pencopet. Filch telah mulai menaiki tangga. Kucing kurus abu-abunya mengikuti di tumitnya. Mata Mrs. Norris yang seperti lampu sangat mirip mata tuannya, tertancap pada Harry. Sebelum ini Harry beberapa kali bertanya dalam hati, apakah jubah gaib berlaku untuk kucing? Ketakutan, dia memandang Filch dalam jubah tidur flanelnya yang usang, kian mendekat. Harry berusaha keras menarik kakinya yang terjepit, tetapi kakinya malah terperosok lebih dalam lagi. Setiap saat sekarang, Filch akan melihat peta atau malah menginjaknya. Filch, ada apa? Filch berhenti. Beberapa anak tangga di bawah Harry dan menoleh. Di kaki tangga berdiri satu-satunya orang yang bisa membuat situasi Harry. Oh my god, it's Snape. Bertambah runyam, Snape. Dia memakai jubah tidur panjang berwarna abu-abu dan tampak pucat. Peace, Profesor, bisik Filch dengki.
Dia melempar telur ini ke bawah tangga. Snape menaiki tangga dengan cepat dan berhenti di sebelah Filch. Harry menggertak gigi, yakin bahwa detak jantungnya yang bertalu-talu akan menguak rahasia keberadaannya setiap saat. "Peeves," kata Snape pelan memandang telur di tangan Filch. "Tetapi Peeves tidak dapat masuk ke kantorku." "Telur ini tadinya di kantor Anda, Profesor." "Tentu saja tidak," bentak Snape. "Aku mendengar bunyi kelontangan dan lolongan." "Ya, Profesor, itu bunyi telur ini. Aku datang untuk menyelidiki. Peeves yang melemparnya, Profesor. Dan waktu melewati kantorku, kulihat obor-obornya menyala dan ada pintu lemari yang agak terbuka. Ada orang yang baru saja menggeledah kantorku." "Tetapi Peeves tidak bisa." "Aku tahu dia tidak bisa, Filch," bentak Snape lagi. "Kusegel kantorku dengan sihir yang hanya bisa dipunahkan oleh penyihir." Snape mendongak, memandang tangga, menembus Harry, dan kemudian menunduk, memandang koridor di bawahnya. "Aku ingin kau membantuku mencari penyelundup ini, Filch." Saya baik, Profesor, tapi..." Filch memandang ke atas tangga penuh harap, menembus Harry yang bisa melihat dia amat segan meninggalkan kesempatan menyudutkan Peeves. "Pergilah," Harry memohon dalam diam. "Pergilah bersama Snape, pergilah." Mrs. Norris memandang dari balik kaki Filch. Harry mendapat kesan kuat kucing itu bisa membauinya. Kenapa tadi dia mengisi bak mandi dengan begitu banyak busa harum? "Persoalannya, Profesor," kata Filch sedih. "Kepala sekolah harus mendengarkan saya sekarang. Peeves sudah mencuri dari pelajar. Mungkin ini satu-satunya kesempatan saya membuatnya diusir dari kastil." "Filch, aku tak peduli tentang si hantu jahil sialan itu. Kantorkulah yang..." Ketok, ketok, ketok. Snape mendadak saja berhenti bicara. Dia dan Filch memandang ke dasar tangga melalui celah di antara kedua kepala mereka. Harry melihat Mad-Eye Moody timpang mendatangi. Moody memakai mantel berpergiannya yang sudah usang di atas baju tidurnya dan bertumpu pada tongkatnya seperti biasanya. "Pesta piyama rupanya," dia menggerung ke atas tangga. "Profesor Snape dan saya mendengar suara-suara, Profesor," kata Filch segera. Peeves si hantu jahil melempar-lempar barang seperti biasanya, dan kemudian Profesor Snape menyadari bahwa ada orang yang memasuki "Diam!" Snape mendesis kepada Filch. Moody maju selangkah mendekati kaki tangga. Harry melihat mata gaib Moody memandang melewati Snape dan kemudian tak salah lagi menatapnya. Jantung Harry mencelos. Moody bisa melihat menembus jubah gaib. Dia sendirilah yang bisa melihat keganjil pemandangan ini. Snape dalam jubah tidurnya, Filch mencengkram telur, dan dia, Harry, terperangkap di tangga di belakang mereka. Mulut Moody yang berupa lubang miring menganga keheranan. Selama beberapa detik, dia dan Harry saling pandang. Kemudian Moody menutup mulutnya dan mengalihkan mata birunya kepada Snape lagi. "Apakah benar yang kudengar, Snape?" tanyanya lambat-lambat. "Ada yang memasuki kantormu?" "Itu tidak penting," jawab Snape dingin. "Sebaliknya," geram Moody. "Itu penting sekali. Siapa yang ingin menyelundup ke dalam kantormu?" "Seorang pelajar pasti," kata Snape. Harry bisa melihat ada otot yang berkedut kencang di dahi Snape yang berminyak. Sudah pernah terjadi sebelumnya. Bahan-bahan ramuan menghilang dari lemari persediaan bahanku. Murid-murid yang berusaha membuat ramuan terlarang. Pasti. "Menurutmu yang dicari bahan ramuan, kata Moody. "Kau tidak menyembunyikan sesuatu yang lain di dalam kantormu?" Harry melihat tepi wajah pucat Snape berubah merah padam. Otot di dahinya berkedut semakin cepat. "Kau tahu aku tidak menyembunyikan apa-apa, Moody," katanya dalam suara pelan dan berbahaya. "Kau sendiri kan sudah menggeledah kantorku dengan menyeluruh." Wajah Moody mengernyit dan senyum. "Hak istimewa Auror, Snape. Dumbledore memberitahuku agar waspada." "Dumbledore mempercayaiku," kata Snape dengan gigi menggertak. "Aku menolak percaya bahwa dia memberimu perintah untuk menggeledah kantorku." "Tentu saja Dumbledore mempercayaimu," geram Moody. "Dia orang yang gampang percaya, kan? Dia percaya pada kesempatan kedua. Tetapi menurutku, ada noda-noda yang tak bisa hilang, Snape.
noda yang tak pernah hilang. Kau tahu apa maksudku? Mendadak Snape melakukan sesuatu yang sangat aneh. Tangan kirinya mencengkram lengan kirinya dengan gerakan mengejang, seakan ada yang melukai tangan kiri itu. Moody tertawa. Kembalilah ke tempat tidur, Snape. Kau tak punya kekuasaan untuk menyuruhku kemanapun, Snape mendesis, melepas lengannya seakan marah pada dirinya sendiri. Aku punya hak sama besarnya denganmu untuk berpatroli di kastil ini di malam hari. Silahkan saja patroli, kata Moody, tetapi suaranya penuh ancam. Aku ingin sekali ketemu kau di koridor gelap suatu kali. Barangmu ada yang jatuh. Itu. Dengan ngeri, Harry melihat Moody menunjuk peta perampok yang masih tergeletak 6 anak tangga di bawahnya. Ketika Snape dan Filch menoleh untuk melihatnya, Harry menyingkirkan kehati-hatiannya. Dia mengangkat tangan di bawah jubahnya dan melambai-lambaikannya dengan keras kepada Moody untuk menarik perhatiannya. Mulutnya mengucapkan tanpa suara, Punya saya. Snape telah mengulurkan tangan untuk memungutnya. Ekspresi wajahnya menyiratkan pemahaman. Accio Perkamen! Peta itu melayang ke udara melewati jari-jari Snape yang terlentang dan meluncur ke bawah tangga ke tangan Moody. Aku keliru, kata Moody kalem. Ini milikku, pasti tak sengaja terjatuh tadi. Tetapi mata hitam Snape bergantian memandang telur di tangan Filch dan peta di tangan Moody. Dan Harry bisa tahu dia sedang menghubungkan dua hal ini. Potter, katanya tenang. Apa? Tanya Moody tenang, melihat peta dan mengantonginya. Potter, Snape menjawab geram. Dan dia benar-benar memutar kepalanya dan memandang lurus ke tempat Harry berada, seakan mendadak bisa melihatnya. Telur itu telur Potter. Perkamen itu milik Potter. Aku pernah melihatnya. Aku mengenalinya. Potter ada di sini. Dia memakai jubah gaibnya. Snape mengulurkan tangannya seperti orang buta dan mulai menaiki tangga. Harry melihat jelas cuping hidungnya yang kelewat besar semakin melebar, berusaha mengendus Harry. Terperangkap, Harry mencondongkan tubuh ke belakang, berusaha menghindari ujung-ujung jari Snape. Tetapi setiap saat sekarang, tidak ada apa-apa di situ, Snape, bentak Moody. Tetapi aku akan senang memberitahu kepala sekolah betapa cepatnya pikiranmu melompat ke Harry Potter. Apa artinya? Snape menoleh memandang Moody. Tangannya masih terjulur, tinggal beberapa senti dari dada Harry. Artinya Dumbledore sangat tertarik untuk mengetahui siapa yang menjebak anak itu, kata Moody, berjalan timpang semakin mendekati kaki tangga. Dan begitu juga aku, Snape, sangat tertarik. Cahaya obor berkelip di wajah Moody yang rusak, sehingga bekas lukanya dan hidungnya yang gerowong tampak lebih dalam dan lebih gelap daripada biasanya. Snape menunduk memandang Moody dan Harry tak bisa melihat ekspresi wajahnya. Sesaat tak ada yang bergerak atau mengucapkan apapun. Kemudian Snape perlahan menurunkan tangannya. Aku cuma berpikir, kata Snape dengan suara tenang yang dipaksakan, bahwa jika Potter berkeliaran melewati batas waktu yang diizinkan, itu hobinya yang tidak menguntungkan. Dia harus dihentikan demi keselamatannya sendiri. Ah, begitu, kata Moody pelan, memikirkan keselamatan Potter rupanya. Sejenak sunyi, Snape dan Moody masih saling pandang. Mrs. Norris mengeong keras, masih mengintip dari balik kaki Filch, mencari sumber bau busa sabun Harry. Kurasa aku mau tidur, kata Snape pendek. Ide terbaikmu sepanjang malam ini, kata Moody. Nah, Filch, kalau kau berikan telur itu kepadaku. Tidak, kata Filch, mencengkramnya seakan telur itu anak kesayangannya. Profesor Moody, ini bukti pengkhianatan Peeves. Itu milik juara. Dari siapa dia mencurinya? Kata Moody. Serahkan sekarang. Snape berkelebat turun dan melewati Moody tanpa sepatah kata pun. Filch mengajak pergi Mrs. Norris dan menatap bengong Harry beberapa detik lagi sebelum berbalik dan mengikuti tuannya. Masih bernafas cepat, Harry mendengar Snape menjauh di koridor. Filch menyerahkan telur kepada Mrs. Norris. Tak ada apa-apa, manisku. Kita akan menemui Dumbledore besok pagi, memberitahu dia apa yang dilakukan Peeves. Terdengar pintu dibanting. Tinggal Harry menunduk menatap Moody yang meletakkan tongkatnya di anak
tangga paling bawah dan mulai menaiki tangga dengan susah payah mendekatinya. Kaki palsunya mengeluarkan bunyi kletok setiap kali menginjak anak tangga. "Nyaris saja, Potter," gumamnya. "Saya, terima kasih," kata Harry lemah. "Apa ini?" tanya Moody mengeluarkan peta perampok dari kantongnya dan membuka lipatannya. "Peta Hogwarts," kata Harry berharap Moody segera menariknya dari tangga. Kakinya sudah sakit sekali. "Jenggot Merlin," bisik Moody menatap peta itu. Mata gaibnya berputar-putar liar. Ini peta luar biasa, Potter." Cukup berguna," kata Harry. Matanya mulai berair menahan sakit. Profesor, apakah Anda bisa membantu saya?" "Apa? Oh ya, tentu saja." Moody memegang kedua lengan Harry dan menarik. Kaki Harry terlepas dari anak tangga jebakan dan dia menginjak anak tangga di atasnya. Moody masih memandang peta itu. "Potter," katanya lambat-lambat. "Apakah kau melihat siapa memasuki kantor Snape? Di peta ini maksudku." Saya melihatnya," Harry mengaku. "Mr. Crouch." Mata gaib Moody memandang ke seluruh permukaan peta. Dia tiba-tiba tampak cemas. "Crouch," katanya. Kau yakin, Potter?" "Positif," kata Harry. "Ya, dia sudah tidak ada di sini sekarang," kata Moody. Matanya masih menatap peta. "Crouch sungguh sangat menarik." Dia tak mengatakan apa-apa selama hampir semenit, masih memandang peta. Harry bisa melihat berita itu berarti sesuatu bagi Moody, dan dia penasaran sekali. Dia membatin apakah dia berani bertanya. Dia agak takut pada Moody, tetapi Moody baru saja membantunya lepas dari kesulitan besar. Profesor Moody, menurut Anda, kenapa Mr. Crouch ingin menyelidiki kantor Snape?" Mata gaib Moody meninggalkan peta dan menatap Harry bergetar. Tatapannya tajam, dan Harry mendapat kesan Moody sedang menilainya, menimbang apakah sebaiknya menjawabnya atau tidak, atau seberapa banyak memberitahunya. "Kira-kira begini, Potter," akhirnya Moody bergumam. "Mereka bilang si tua Mad Eye terobsesi menangkap penyihir hitam, tetapi aku bukan apa-apa dibanding Barty Crouch." Kembali dia memandang petanya. Harry sangat ingin tahu lebih banyak lagi. "Profesor Moody," katanya lagi, "menurut Anda, mungkinkah ini ada hubungannya dengan mungkin Mr. Crouch mengira ada yang sedang terjadi?" "Apa misalnya?" tanya Moody tajam. Harry membatin seberapa jauh dia berani mengungkapkan. Dia tak ingin Moody mendebak bahwa dia punya sumber informasi dari luar Hogwarts. Itu bisa menjurus ke pertanyaan rumit tentang Sirius. "Saya tidak tahu," gumam Harry. "Belakangan ini terjadi hal-hal aneh kan? Ada di Daily Prophet, tanda kegelapan di Piala Dunia, dan pelahap maut, dan macam-macam lagi." Kedua mata Moody yang berlainan melebar. "Pemikiranmu tajam, Potter," katanya. Mata gaibnya kembali ke peta perampok. "Crouch mungkin berpikir begitu," katanya pelan. "Mungkin sekali. Banyak desas-desus aneh berseliweran belakangan ini, dibantu dikobarkan oleh Rita Skeeter tentunya. Desas-desus ini membuat banyak orang resah, kurasa." Senyum suram menghiasi mulutnya yang miring. "Oh, kalau ada yang kubenci," dia bergumam lagi kepada dirinya sendiri daripada kepada Harry, dan mata gaibnya terpaku ke sudut kiri peta. "Adalah pelahap maut yang bebas berkeliaran." Harry menatap tajam. Mungkinkah maksud ucapan Moody itu sama dengan dugaan Harry? "Dan sekarang aku mau bertanya kepadamu, Potter," kata Moody dalam nada yang lebih praktis. Hati Harry mencelos. Dia tahu ini akan datang. Moody akan bertanya dari mana dia mendapatkan peta itu, yang merupakan benda sihir yang sangat meragukan. Dan kisah bagaimana peta itu jatuh ke tangannya melibatkan bukan hanya dia, melainkan juga ayahnya sendiri, Fred dan George Weasley, dan Profesor Lupin, dan mantan guru pertahanan terhadap ilmu hitam mereka. Moody melambaikan peta di depan Harry dan menguatkan diri. "Boleh ini kupinjam?" Kata Harry. Dia sangat menyayangi petanya, tetapi di pihak lain, dia lega sekali Moody tidak bertanya dari mana dia mendapatkannya. Dan tak diragukan lagi, dia berhutang budi kepada Moody. Iya, baiklah." "Anak baik," geram Moody. "Bisa berguna untukku. Mungkin ini yang sudah lama ku cari." "Baik, tidur sekarang, Potter. Ayo." Mereka naik bersama-sama ke puncak tangga. Moody masih mengawasi peta seakan harta seperti itu belum pernah dilihatnya. Mereka berjalan dalam diam. Di depan pintu kantornya, Moody berhenti dan memandang Harry.
Kau pernah memikirkan berkarir sebagai horror Potter? Tidak, kata Harry kaget. Pertimbangkanlah, kata Moody mengganggu dan memandang Harry seraya berpikir. Ya, betul. Dan kuduga kau tidak membawa telur itu untuk sekedar berjalan-jalan malam ini. Tidak, kata Harry nyengir. Saya mencoba memecahkan petunjuknya. Moody mengedip kepadanya. Mata gaibnya berputar cepat lagi. Tak ada yang bisa menandingi jalan-jalan di malam hari untuk mendapatkan ide, Potter. Sampai besok pagi. Dia masuk ke kantornya, menunduk memandang peta perampok lagi dan menutup pintu di belakangnya. Harry berjalan pelan kembali ke menara Gryffindor, sibuk memikirkan Snape dan Crouch dan apa arti semua itu. Kenapa Crouch berpura-pura sakit? Apa yang diduganya disembunyikan Snape di dalam kantornya? Dan Moody berpendapat dia, Harry, seharusnya menjadi horror. Ide menarik. Kendati pun demikian, Harry membatin. Ketika dia naik ke tempat tidurnya 10 menit kemudian, setelah telur dan jubah gaibnya aman tersimpan di dalam kopernya, Harry ingin mengecek dulu separah apa luka-luka para horror lainnya sebelum dia memilih berkarir sebagai horror. Yay! That's it! Wah, akhirnya selesai chapter 25. Oke, thank you so much. Ini akan aku upload secepatnya sebelum aku edit. Dan semoga kalian suka dan semoga aku sanggup buat namatin buku ini. Oke, thank you so much. Maaf, aku mau minta maaf banget karena udah hampir setahun gak lanjut baca. Aku bacain komen-komen dari beberapa teman-teman di YouTube, nyuruh aku baca lagi, terus nyuruh aku, udah banyak nyuruh lanjut baca, tapi aku tuh nggak tahu, nggak sempet dan semoga ini bisa selesai buku 4 ini ya. Oke, bye bye, thank you.